Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ulfa buka dulu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, untuk pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa bersama. Zaki, selaku ketua kelas, silahkan bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga dengan mengawali doa pada pagi hari ini kita diberikan kelancaran untuk melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, Bu Ulfa mau ambil ice breaking dulu sebentar. Silakan kalian boleh sambil berdiri deh. Ben apa jenenge ora tengok-tengok ning isok apa lungguh wae ben rak mager. Berdiri. Iya, Indonesia. Kan kayak mau esok orang Indonesia Raya, ya tapi. Bus tuh. Nah, soalnya kalau misalnya ditancap senam otak ben otakmu bekerja dengan baik. Nanti ikuti aja gerakan yang ada di videonya, kira-kira konsentrasimu sejauh mana. Soalnya kadang itu kita di depan contohnya apa, keluarnya apa itu beda. Nah, nek kowe gak fokus biasanya memang sing siji ngene dadi melu ngene kabeh. Padahal gerakan kanan kiri kan nanti itu beda, ya toh. Nah, sing wis biasa melakukan ini sih nggak masalah. Buka sama tutup. Ayo abe loh. Apa? Yo suwe ra iso iki. Obake ya. Ora dibuka tutup ngene lho ya. Jendek jempol. Satu jendek, satu jempol. Obake. Tembak telunjuk dua. Enggak. Tanganmu loro-lorone gini. 1-5. Ini paling gampang terakhir. Musiknya kalem banget loh. Berhenti sampai di situ aja dulu. Ke depan, nanti ini ke belakang. Nah, enggak pas bareng. Jadi satu ke belakang. Tadi kan ke depan, muter. Lah ini ke belakang sing satu nih. Lah nanti ini gerakan dua bareng. Nah, enggak mesti kayak gini. Beda yang satu ke depan, yang satu belakang. Tadi dia kayak kok gini. Baleni awal. Ini mau selesai. Tapi biasa enggak keren. Dua, tembak. Sofi, lancar Sofi. Ya toh. 1-5 nanti guys. Oke, terima kasih. Piye cah, kowe kan jarang melakukan senam otak kayak ngene. Kira-kira
kalau misalnya refleks tangan kita di antara gerakan-gerakan itu, komando ini sama ini itu sama enggak? Nah, berarti kalau kayak gitu menandakan kayak piye? Butuh beberapa detik untuk menyesuaikan, ya Pak ya. Terus apa lagi? Ojo muni gak jadi ya, Rob. Bebas berekspresi, menyampaikan apresiasinya. Selain itu butuh beberapa detik untuk, berarti yang namanya kita mau melakukan sesuatu itu artinya kan berarti kita butuh fokus ya toh. Nah fokus itu gak mendadak langsung muncul, tapi butuh dibangun dulu. Baru makanya ketika pas pembelajaran kudu diopiak-opiak dhisik lagi gelem fokus, istilahnya seperti itu. Lah fungsinya senam jari juga sama. Jadi butuh beberapa detik sehingga kamu bisa menyesuaikan iki, terus kemudian rubah arah, terus kemudian iso ngene meneh. Rakyat tangko suwe-suwe kalau sering melakukan itu pasti juga bisa. Tapi kalau misalnya baru sekali dua kali ya podo wae Bu Ulfa ya tubruk-tubrukan nggih. Itu jadi untuk selanjutnya, karena kemarin itu kalian program linier itu beberapa proses sudah kalian lalui, ada membuat model matematika betul. Nah, terus kemudian kalian juga harus membuat daerah penyelesaian dari permasalahan program linier. Nah, setelah itu pada pembelajaran hari ini kita akan menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan program linier. Nah, sebelum itu, kalau Rangga ditanya sistem persamaan linier, mikirmu nih Bu Ulfa tanya tentang SPLDV, sing ada di pikiranmu apa? Sembarang. SPLDV, saya menyebut SPLDV, berarti Rangga pikirannya adanya apa? Grafik, Val? Model matematika. SPLDV. Pas? Pas. X dan Y. X dan Y. Oh, gampang ini X dan Y kok bingung? Hah? Fungsi tujuan. Apa? Variabelnya ada dua. Ada angka ada huruf. Ya? Nilai maksimum minimum lah. Yang mau dituju malah sudah terjawab oleh Wibi ya. Jadi nilai ini sinaunya berarti cepet sih, soalnya kan bahan ajarnya itu kan kemarin sudah dikasih linknya untuk silakan bisa kalian pelajari terlebih dahulu di link Google Drive yang sudah Bu Ulfa kasih. Nah, terkait dengan SPLDV tadi kan macam-macam, ada yang bilang grafik, ada yang bilang X dan Y, terus kemudian ada angkanya, ada hurufnya, ada model matematika. Okay. Nah, itu nih SPLDV. Lah saiki kalau kita sudah masuk ke program linier, okay. Kalau sudah masuk ke program linier, ketika kita punya model matematika minimal kan dua. Ya, yang kita buat ada dua. Terus kemudian kalau kita ada sistem persamaan linier dua variabel untuk menentukan nilai X dan Y zaman kue kelas 10, zaman kue SMP, berarti kalian sing mbok eling-eling iku apa? Nek untuk menentukan nilai X dan Y dari sebuah sistem persamaan linier dua variabel. Lanjut, Rik. Nek gak iso pas gak apa-apa. Pas. Pemisalan. Nek gak iso pas. Lebih dari kurang dari. Oh, lebih dari kurang dari. Untuk menentukan X dan Y-nya. Jadi Bu Ulfa punya dua persamaan linier dua variabel. Nah, untuk menentukan X dan Y-nya. Sing mbok eling-eling ketika kamu sudah kelas 10 dan waktu SMP itu berarti kowe apa? Eliminasi, substitusi, determinan, substitusi. Ada lagi? Ya, eliminasi, substitusi. Kalau dari dua itu mau mbok gabung jenenge metodenya apa? Metode gabungan. Jadi untuk menyelesaikan suatu SPLDV kita bisa, benar yang dikatakan Salwa tadi itu adalah menggunakan eliminasi. Rahmi bilang pakai
substitusi, Robio bilang substitusi, tadi ditambah Wibi. Kalau dua-duanya itu dipakai berarti kita akan menggunakan metode gabungan. Oke. Jadi itu awal dari kita menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan program linier ya. Jadi yang akan dipelajari ketika nanti kita ada permasalahan program linier, wes mbok gawe model matematikane, wes eroh daerah penyelesaiane, kira-kira yang diinginkan permasalahan itu apa. Nah, misal kemarin Bu Ulfa ngasih contoh, ada orang berjualan, berarti uang nek dodol, itu butuh apa? Duit. Duit bisa dijadikan sebagai modal dan dia juga mengharapkan keuntungan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum jual beli berarti harapannya itu adalah kita mendapatkan apa berarti? Keuntungan. Lah, nek keuntungan itu berarti biasanya kowe nek secara jiwa dodolanmu keluar ya toh. Nek keuntungan itu berarti kalian akan meminta yang sesedikit-dikitnya apa sing sebanyak-banyaknya. Nah, kalau berbicara tentang keuntungan berarti kita menginginkan sesuatu yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi nek kowe menggawe sesuatu, kowe butuh modal, iku sebanyak-banyaknya apa sesedikit-dikitnya tapi hasilnya banyak. Nah, nek modal nek iso sithik tapi hasilnya banyak. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan penjualan, harapannya kita dapatnya banyak. Tapi kalau kita melakukan pembelian, nek iso kita mengeluarkan uang paling sedikit. Nah, makanya itu nanti nilai optimum dari suatu program permasalahan program linier itu dibedakan menjadi dua. Ada permasalahan maksimum, ada permasalahan minimum. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Terus kemudian silahkan kalian sekarang berkelompok sesuai apa yang sudah Bu Ulfa bagikan kemarin. Bisa duduk per kelompok dulu, nanti Bu Ulfa bagi LKPD-nya. Sing penak 6 ya kemarin ya. Ada 6 kelompok, silakan bisa duduk menyesuaikan. Kursinya ditoto sing sak penak-penakmu. Nggih. Sudah berkelompok semuanya. Link yang Bu Ulfa bagikan di Google Drive itu ada yang bentuknya PowerPoint tidak? Di WA Group. Soalnya laptopnya sedang menunggu. Yang baru, yang paling baru, link paling baru. PowerPoint itu nang bentuknya. PDF. Nah, ini saja. Oke, sambil menunggu nanti tayangan layarnya, ternyata di LKPD yang sudah Bu Ulfa share, ini saya juga sudah mengcopy untuk setiap kelompoknya. Bisa dilihat di situ. Aduh, tas. Robi salah. Satu kedua no. Yuda. Duh, iki kosongan sapa iki? Sing urung. Kok urung kayak judul. Lesa. Nggih, jadi Bu Ulfa itu sudah membagikan LKPD-nya. Nah, kelihatan ya, di depan juga boleh, di LKPD-mu juga boleh. Silakan bisa dilihat. Di situ seorang pedagang buah memiliki modal 9.000 untuk membeli apel dan pisang yang akan dijualnya kembali. Harga beli tiap kilogram apel adalah 30.000 dan pisangnya 15.000. Jika tempat pedagang tersebut hanya bisa menampung 40 kg buah dan pedagang tersebut mengambil keuntungan dari penjualan apel 4.000
rupiah per kilogram dan pisangnya Rp5.000 per kilogram, berapa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang buah tersebut? Nah, model matematikanya bagaimana? Ini permasalahan di LKPD sebelumnya sebenarnya. Cek eling berak. Nah, apa? Ki, yo, nuzul ya Rizki. 2x plus y kurang dari 60, Mm-hmm. y kurang dari 40. Bentar. Oke, kita lihat berarti di situ asalnya model pemisalannya apa? Masa model matematika langsung 2x plus y? Mau. Yang namanya model matematika itu harus diapakan dulu sebelum kalian membuat SPLDV-nya? Nah, dimisalkan. Pemisalannya apa dulu ya? Apel x pisang. Mah ora ana misal apel x apel, y jeruk ngono ya ora ana. Berarti x sama dengan jumlah apel atau banyaknya apel. Terus kemudian berarti y-nya adalah banyaknya pisang, boleh jumlah pisang juga boleh. Sehingga model matematika yang diperoleh dari permasalahan tersebut itu adalah mbok terus napa ora ya mau ya? Jadinya model matematikanya bagaimana? Iki wis mbok sederhanakan. Yang belum disederhanakan kelompoknya siapa? Oke, yuk. Flow. Flow apa? Kue lip. Nah, ayo lip. 30.000x plus 15.000y kurang dari 900. Heleni. 30.000x ditambah 15.000y kurang dari 900.000. Kurang dari 900.000. Kurang dari sama dengan Kurang dari sama dengan 900.000. Betul? Piye Val? Kelompokmu Val? Sama? Sama. Kalau disederhanakan itu jadinya 2x plus y kurang dari. sama dengan Ya. Jadi nanti akan berbeda ketika kalian menyebutkan kurang dari karo kurang dari sama dengan itu akan berbeda. Bedanya apa? Jeleng ora? garis. Garisnya. Nek yang pakai sama dengan itu berarti garisnya nanti bagaimana? Tidak putus-putus, lurus, ya nyambung. Tapi kalau misalnya hanya kurang dari berarti garisnya nanti dia putus-putus. Oke, good. Terus kemudian bagaimana daerah penyelesaian dari permasalahan di atas? Yang pakai GeoGebra, halo, Timu, GeoGebra-nya dinyalakan. Terus kemudian kalau yang lain di Android-nya sudah ada GeoGebra-nya juga boleh. Manual. Sudah pada digambar? Sudah digambar? Ini sama nggak sama yang di sini? Cocoknya karo iki. Antar aja, input. Nah. Ya wes, berarti kan modelnya ada dua. Yang satu ini, yang satu ini. Oke, input di sini aja. Ini dihapus saja, sini. Nah. Pertidaksamaan dari model matematika, make sure lagi ya Bu Ulfa, make sure lagi model matematika dari kegiatan satu itu sebenarnya pertidaksamaannya ada berapa? 4 ya tadi karena yang tersebutkan hanya 2, yang 2 berarti sopo? X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi memang untuk permasalahan nyata kita dibatasi oleh kasus karena jumlah suatu barang, jumlah benda, duit itu gak oleh minus, makanya harus dibatasi selalu X lebih dari sama dengan 0 dan
Y lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang dibandingkan. Kira-kira untuk yang gambar manual sudah selesai ya. Terus yang pakai GeoGebra. Oke. Oke, kita bandingkan. Bu Ulfa juga sudah buat tapis pakai GeoGebra kalau saya di depan. Nah, ini daerah penyelesaiannya dia adalah daerah yang ada di tengah. Iki berarti ya, DAP-nya sama nggih? Oke, jadi ketika kalian gambar manual sama ketika digambar di GeoGebra itu hasilnya juga sama. Nek selama model matematikanya sama, dek kowe menggambar manual atau menggambar pakai GeoGebra, hasilnya harusnya sama. Oke, next. Nah, ketika kita punya daerah penyelesaian ini ya, itu kalian kan pasti akan tahu titik pojok dari daerah penyelesaian ini. Berarti daerah penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ada berapa titik pojoknya? 4. Oke, salah satu kelompok tolong bisa nyebut ke titik pojoknya ada di mana saja. Sudah, titik pojoknya. Pakainya apa? Ada pojok. Titik pojok merupakan perpotongan antara dua buah grafik. Berarti di ini 1, 2, 3, 4. Nah, sing ning kene tentukan titik pojoknya. Ini buat sama dengan semua dulu. Biar ketahuan titik pojoknya. Ini diganti sama dengan. Nah, Nah, kalau pakai GeoGebra kan di link YouTube yang sudah Bu Ulfa share itu juga ada. Tapi ini kita nanti bisa. Nek kowe menentukan titik pojok tadi kelompoknya Olive, dia karena gambar manual itu dia pakai eliminasi substitusi ya, Dok? Ya. Terus kemudian ini kelompoknya Zaki on progress, kelompoknya Lia juga on progress. Kalau pakai GeoGebra, nah untuk menentukan GeoGebra-nya berarti kamu ini yang tidak sama dengan ini ganti sama dengan semua. Dua aja. Nah, itu ganti sama dengan. Nah, baru ini titik potongnya itu ini. Kalau kamu mau memunculkan itu mbok klik sudah. Loh. Kok iki? Loh, karena memang ini sama dengan. Loh, iki X plus Y. Terus kemudian yang kedua 40 Gusti ya Rabbiku, Allahu Akbar. Nah, titik pojoknya kan ini. Nah, okay. Jadi kalau pakai GeoGebra lagi siapa? Yang on GeoGebra-nya? Iki, ya sudah. Nah, untuk menentukan titik pojoknya kamu tinggal klik ini. Loh, itu kan muncul. Nah, iki, ya. Berarti ini kan. Jadi kalau pakai GeoGebra kita tinggal nutul sing kira-kira perpotongan di antara dengan garis-garisnya. Tinggal diklik, klik. Tapi yang pakai manual berarti pakai eliminasi substitusi. Ini kalau misalnya mau pakai GeoGebra mau cocok lagi berarti tiga sama dengan. Ini sama dengan ini. Oke, beda nih kalau di GeoGebra untuk menentukan titik pojoknya harus dikasih sama dengan, dibuat yang semula pertidaksamaan dibuat jadi persamaan untuk bisa memunculkan interseknya. Tapi kalau misalnya pakai manual berarti betul ini pakainya adalah eliminasi substitusi. Sudah bisa dilanjutkan ke kegiatan 1 sampai akhir, terus kemudian kegiatan 2 juga bisa diselesaikan. Kita punya waktu 10 menit untuk melanjutkan itu.
Sudah sampai kegiatan berapa? Kegiatan 2 mau saya mau takut apa Zak? Ini mendapatkan permasalahan tersebut terdapat masalah urung tutup kok. Ndi garapanmu? Sudah di sini Oh, sudah sampai di sini. Berarti ini berarti kalau kasus ini itu termasuk permasalahan maksimum apa minimum? Nek kowe saka cerita iki maksimum. Kenapa? Karena mencari keuntungan Nah, maksimum. karena mencari keuntungan maksimum. Cetha ning soalnya wis dituliske maksimum. Berarti permasalahan ini adalah permasalahan maksimum. Pun kalau dari ceritanya orang berarti akan melakukan jual beli jika keuntungannya kan dia besar gitu kan. Jadi nanti bisa dibuat kesimpulan. Iso mbok garap panggone wis ana lho. Sudah kegiatan 2? Orang ono iki ning kene garap ning kono. Kegiatan 2-mu gambar nganggo iki. Kegiatan 2-mu iku ndak input ke di GeoGebra. Juga enggak apa-apa. 100. Sudah nyampe kegiatan 2? Belum? Kegiatan 1 masih belum dilanjutkan. Iki. Lagi di HP-mu ndi? Gong mbok arser. Arser sik. Di HP yang bersih aja ben kowe gak bingung. Kan 2 kendaraan gitu nah helikopter dapat mengangkut sebelum perjalanan ini 10 Tinggal ngarser tak tahu itu toh? Nah, arser sik. helikopter oh iya ini berarti apa ini dapat mengangkut kurang dari ya berarti Oke. Yang sudah masuk ke kegiatan 2 siapa? 500 Mulai mengerjakan kegiatan 2? Sudah? Belum. Kegiatan 2 sudah? proses Belum. Maksudnya sudah mulai ngerjake? Iya. Cek model matematikane lho ya. Nanti berarti kamu kan iki modelnya gawe Nisa. Wes. Belum. Orang-orang azab. Engko ben iso mlebu rene. Enggak disederhanakan enggak apa-apa kalau pakai GeoGebra kan. Nah, berarti kalau dari pertanyaan ini kira-kira masalahnya maksimum maupun minimum. Minimum soal ini gini ya. Terus kemudian yuk, dan ditulis nang kono wah. peti makanan Modelnya sudah. Nah, ini permasalahan maksimum maupun minimum jajan. Nah, ini kan minimal berarti boleh kurang enggak? Enggak boleh. Berarti kan dia ini, gitu. Terus kemudian peti makanan dan 84 peti obat-obatan menggunakan dua jenis kendaraan yaitu helikopter. Nah, berarti ini kan 10X ditambah 14Y. Yora, makanan mbek makanan. 10X sama 10Y lebih dari sama dengan 100. 10X ditambah 10Y ya? Iya, lebih dari sama dengan 100. Oh iya. Berarti kegiatan 2 pemisalannya siapa? X 14X ditambah 6Y Bentar ya. Pemisalannya apa? Berarti X-nya siapa? Sebuah helikopter. Helikopter. Iya. Banyaknya helikopter yang dibutuhkan. Iya. Oke. Terus kemudian Y-nya? Banyaknya truk. Nah, untuk kasus ini berarti permasalahannya maksimum apa minimum? Minimum. Minimum. Kenapa? Yang ditanyakan biaya minimum. Nah, jadi untuk pengeluaran biaya dia memang harus minimum ya kan? Terus kemudian model matematikanya sudah sampai model matematikanya belum? Sudah. Sudah. Berapa? X plus Y kurang dari sama dengan Jare minimum.
Ayo, nek masalah minimum itu berarti pertidaksamaannya apa? Iki minimal 100, berarti boleh kurang enggak? Enggak boleh, ya toh? Minimal 100, berarti ndek kan enggak oleh kurang. Lah berarti tandanya apa? Lebih dari. Nah, urung. Ini kalau mau buat program apa namanya daerah penyelesaiannya berarti tandanya kasih pertidaksamaan dulu, no, jangan sama dengan. Berarti X lebih dari sama dengan. Ini berarti ekspresi. Saiki berarti kelompokmu buka PowerPoint, ketik nih PowerPoint. Tek PowerPoint ndak buat sembarang. Oke, Rum. Salah ya berarti ya. Nanti GeoGebramu berarti mbok cut apa namanya? Iki kan hasil mbok Sama input Word ini. ya? Nah, itu nanti di capture terus kemudian dimasuk ke PowerPoint. Ya, pojok Nanti kelompokmu berarti nulis so iki ning papan tulis nggarap. misalnya kan misalnya. Ya, nanti akan kita bandingkan yang apa namanya pakai GeoGebra sama yang manual. Mana ya, Flo? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Aman? Tinggal eksekusi kegiatan 2 ya berarti ya? Oke, Bu Ulfa tunggu. Kalau action yang helikopter ditambah 10x gitu. Gak mutu gambar ya. Ya iki kan orang mau enter bawah. Biasanya metu. Oke, jalan kok enter. Terus enter. Nah, loh. Oh iki yang ini. Ising iki lho. Apa boleh 10. Oh iya, bagian luar kan Lucu itu nih. bagian keloro. Warna-warni. Kerja TK. Iya ora apa-apa. Berarti kowe jiwamu sak jiwa TK. Plus X plus 6. Ininya yang dilebarkan ya berarti. Ini nak. Nah, ukuran itu. Naik gak bisa? Naik bisa nggak? Lah, tulisan questionnya naik kan? Nah, oke. Oh ada itu nih bayangannya. Sorry, Nek. Nah, iki berarti gede ke ben masuk semua. Aku langsung kan. Iya, Pak. Yuk. Mas mbok tutup kan mau ki? Ndi iku? Ndi? Jadi kalau minimum berarti yang dipakai 0 atau yang 15.000 kan ada 3 Nah, potong 0,0. sekarang gambarmu mana? Kamu gambar pakai ini. Iya. Sing orang nganggo sama dengan persamaan asal. Berarti kan apa namanya 10x ditambah 10y lebih dari sama dengan 100 gitu. Terus 14x ditambah 6y lebih dari sama dengan 84 ya kan. Terus kemudian yang fungsi objektifnya dia adalah x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Fungsi objektifnya 2.500x ditambah 1.500y. Ya. Nah, berarti ki DHP ini sing mana? Yang ini. DHP-nya berarti kan sing iki to, Nduk, sing jaba. Lah, kira-kira 0,0 masuk titik pojok ini. Lah, lha apa kowe kok mikir nih kene 0,0. Jadi harus hati-hati ketika
apa namanya di program linear itu nek DHP ini di atas 0,0 berarti ya 0,0 enggak titik pojoknya. Kan titik pojok tadi kan kesepakatan sing berhubungan karo DHP nih gitu. Nah, berarti kamu bisa lihat dari 3 ini paling minimum yang mana? Dari kafe. Iki padha, mbek iki. Iya. Tapi dari wes. Perpotongannya bener ini di sini. Pira Nduk? Sama dengan buat kayak sama dengannya. Iki lho. Kayaknya ini belum sama Pakai dengan semen siji Ora lah, ini sama dengan iya sama dengan yang ini nggak usah ini aja yang apa namanya di pertidaksamaan utamanya tadi mana? Iki 7x plus 3y iki sama dengan terus 2x plus x plus y sama dengan 10 iki. X plus y sama dengan 10 iki. Nah, B. Takdirnya 10,0. gawe grafik aja. Loh. Nah, berarti DHP ini sing mana? Ini. Nah, kan sing kandel dhewe. Nggih. Nah, berarti titik potongnya kan di tunjuk sih. Ini Terus ini sama ini. ini. Lah, untuk menentukan titik pojok kalau di GeoGebra, kamu kan nggak bisa pakai pertidaksamaan. Berarti ki pertidaksamaan kudu dirubah jadi sama dengan ganti. Cek, ini di capture dulu, nanti dipakai Rahmi soalnya. Kirim. Fahmi. Betul. Kontroversial. Berani sama. Ayo. Gak apa-apa Ru. Nah, ini ganti. Sampun lah terus Sama saiki dengan. ganti sama dengan biar ketemu titik potongnya. Ini juga. Ya. Orang ada apa-apa sih sebenarnya, 2 itu aja. 2 utama. Nah. Iki dihilangi, dihapus utawa buka sama dengan ya ora apa-apa. Biar ora muncul biru-biru. Iki apa nih? Enggak, lu perwakilan dia kayak lebih dari lah, ini lebih dari ini nih kayaknya. Lebih dari sama Lagi dengan klik. 100 Titik pojok ya. minimal 100 bagi makanan. Ini makanan. Nah, berarti interseknya tulis Zak. Minimal ya minimal. Minimal 100. Dia mau. Ini 3,7. 0,14. Sesuatu. 10,0. Iya. Bener ora nduk ke jal iki mau. Nah, iya makane iku. Interseknya sudah. Wis tau. Yuk iki lebih dari sama dengan 0 lah. Lebok itu. none minimalnya Iya. Logistik. 0,14, 3,7, 10,0. Berarti nilai minimumnya di mana? Di sini, ya titiknya di sini hasilnya 18. Oke, sip. Wes apa? Harusnya nakal Ru. Sudah, siap kelompoknya Rum? Ini aja. Di screenshot prosesnya satu-satu Sal. Iki berarti ono muncul terus ini muncul. Iki kan mbok screenshot sih. Ya, terus Terus kirim. ini. Terus Terus ini ini. Iki ya berarti kok kok ngene sih interseknya. Enggak, ini dipencet. Oh iya. Sini. Nakal. Iki lagi yang satu. Terus yang kedua.
nanti Rahmi di PowerPoint-nya langsung tampilkan gambar utuh, terus kemudian untuk menentukan titik potongnya dari bikin apa jenenge kiriman saya itu sentenanan Zak. Sesulayit. Nah, kelemahannya itu kan mau tidak mau tetap kita harus ngitung nilai optimumnya pakai manual, nggak bisa di program. Sampun, ada yang sudah selesai? Sudah, maju, yuk. Siapa lagi yang harap maju? Tim manual dulu, tim manual. Ternyata tim manual lebih cepat daripada tim IT ternyata. Ini gaptek. 14. Piye to? Kayakku milih-milih dhewe kok malah dadi muni gaptek jajal piye jal. Garisnya gimana? Hah? Nah, iya. 15 Set-set. ribu kali 14. Set-set. Bi, goleke penggaris ya, Bi. Tempat ini. Ku nang ana penggaris ra nang? Hah? Oh, di atas kan. Aja lah, sing coklat ndi penggaris sing coklat. Allahu Akbar. Wis apa iku? Udin lho. Udin. Oke. Udin nih. Nggone Pak Udin jangan-jangan. 15 kali 7. 18 juta. Sambil dicocokkan ya. Ya beneran. 250 sampai 250 minimum jadi Nanti buat kesimpulan, berarti langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum itu apa? Kudune gawe apa dhisik? Program linear, penyelesaian program linear berarti urutannya gawe apa dulu? Berarti apa? Pemisahan itu judul apa? Model. Nah, membuat model matematika. Terus langkah yang kedua. Nih, berarti semuanya saiki buat rangkumannya untuk menentukan nilai optimum berarti langkah-langkahnya apa saja? Guru Paul. Nah, ini kan saya kerjanya. akan memberikan Terus nanti mic kan ada ini pertanyaan kepada dari teman Ibu saya Rosa yang untuk menentukan di sebelah nilai kiri. optimum berarti prosesnya kita harus ngapain aja. Saya akan Tulis memberikan mic ini aja. kepada orang yang tolol. Urutan menentukan nilai optimum. kepada yang bilang logistik. Tulis. Sama kelompoknya Lia juga. Terus kelompoknya Zaskia juga. Terus kelompoknya Elisa juga. Nggih. Untuk menentukan nilai optimum urutannya bagaimana ya. Jadi kita akan narik kesimpulan bagaimana cara menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear. Itu ada equation-nya enggak? Insert no? Nah, Nah, iku. Nah, iku apa sih? nah kamu pakai equation semua aja, berarti nulisnya dari sing. Nah, terus. Ya wis terus kayak gak apa-apa. 100. Terus per misalnya 14 6Y. Kan maksimum atau minimum? Kan dua kemungkinannya. Ini pada orang yang kayak monyet. plus 6. Berarti namanya itu kan kita nggak tahu maksimum atau minimumnya. Istilahnya kalau dalam matematika itu berarti digabung nilai optimum. Jadinya gitu. Wale optimum dalam kurung maksimum atau minimum. Nah, terakhir berarti kalau sudah ketemu nilai optimumnya, yura belum selesai. Terakhir kayak proses penelitian terakhir kan nggak apa. Nah, simpulan maka itu membaca jadinya, jadinya. Saringan. Dua lagi berarti nih. Ya X yang itu toh apa namanya permasalahan nyata itu
Boleh nggak makanannya 0? Minus boleh nggak? X lebih dari sampai. Nah. Saya ikut helikopter. Berarti helikopter. Lebih dari ya? Terus ini Mm-mm. Mbak, kopinya iso. Kan Bu, paste langsung bisa. Oke. Fungsi 7. Kok sigma sih? F toyo F X, Y atau Z sama Iya dengan aku cuma ngomong Z kayak sigma aja. kok iso simbolis sigma itu? Siji logistik hikmah. Satu tok mulai Aku memberikan ini dari sana kepada kelasmu temanku hilang ning ndi yang jajal. menghina saya Perasaan mengatakan kemarin sigma terakhir dan belum ada deh logistik. pakai deh. Sabunnya ya hilang. Aku memberikan mic ini kepada orang yang gaptek. Bisa hilang. Berantakan. Gak sesuai. Oh, aku pengen menghindar logistiknya menghindar di sigma. Sigma. Iki yo. Karo gua kamerane. Iki karo Aku akan memberikan begini kepada orang yang sigma. Sanggup aja api. Alah ya. Oh, hands free ya. Hands free. Saya akan memberikan begini kepada orang yang ngomong logistik. Terus masuk no itu screenshotannya Salwa saya akan memberikan mic ini memindai WhatsApp-nya. kepada Angile. teman saya yang menghina Oke, saya, di HP-nya Sigma. itu titik pojoknya. Titik pojoknya berarti ada berapa, Liv? Saya akan 3. memberikan mic ini kepada Iya. orang yang gaptek. Saya akan memberikan begini kepada orang yang mirip monyet. Macet-macet. Saya mas pakai. Saya akan memberikan Kenapa gak bawa pos CF? Tapi memalukan goblok. Yeah. gak golek TS. Itu wis ketemu sing itu. Di HP dulu toh. Itu nisan. Menentukan di HP-nya dulu, baru mencari nilai minimumnya. Foto. Foto. Mana menentukan? Iki menyetok, Pak. Foto. Cili live. Elek mau ulang-ulang. Wes ora apa-apa, terus ya.
Di nek sanggar lapo? Mintanya apa? Lho emang semula piye? Wes. Sok. Ini ngomong wes mulai sih. Sabar. Di pojok. Apa? Iki ibu. Diganti sapa? Diganti hijrah ya. Gak kowe. Emangnya apa sini awal? Kesimpulannya mana? Tayo. Apa ibu Jowi? Ngori. Ibu pun surga aku ibu insya Allah mertua aku. Mau buat aku ya dek. Hijrah iki. Ngomong ah. Lagi tak kuyu. Gimana ya aku lagi ini sih jadi Jamet lagi galau saya. Ngurito iku piye? Maksudnya piye ngurito? Ngurito cek. Ngurito. Nadia iki apa no? Kan Jadi hijrah. ibu surga. Badan kok jadi kok gawe ini nang malah ngene anjir. Teman, Liv, dijelaskan teman-teman yang lain silakan bisa. Yang lainnya apa iki? Apa Livia juga apa mau teman kelompok yang lain? Enggak, maksudnya kelompok tetap kelompok Livia, yang mau nyelaskan Livia apa koncone liyane? Ya, Liv sekalian. Ye. Gitu. Pak kita wis pensiun ya. Halo. Halo. Sini soalnya kan misalkan X-nya itu banyaknya helikopter, dia itu banyaknya yang bisa dari satu helikopter satu truk karena di soalnya itu untuk 100 peti makanan itu di satu helikopter harus ada di satu helikopter ada 10 peti makanan dan di satu truk ada 10 peti makanan. Di obat-obatan juga sama karena itu untuk minimalnya ada 84 peti obat-obatan dan di helikopter itu ada 14. Biar suaranya Mas. Iya mau, kamu mau tekan di? Baleni kok ngarep gak apa-apa. Jadi untuk yang soal pertama itu kan pemerintah akan mengirim bantuan logistik minimal 100 peti makanan dan 84 peti obat-obatan. Untuk menggunakan dua jenis kendaraan yaitu yang satu helikopter dan yang satu truk. Untuk satu helikopter itu dapat mengangkut 10 peti makanan dan 14 peti obat-obatan. Kalau di truk itu ada 10 peti makanan dan 6 peti obat-obatan. Dan untuk batas-batasnya ini jadinya 10X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 100 karena minimum bantuannya 100. Dan 14X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 84. Batas berikutnya itu adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini yang mencari titik koordinat, titik potong di grafiknya ya. Ini gini. Ya seperti yang sudah diajarkan sama Bu Ulfah ya. Ya kayak gini. Ini kalau jadi ini saya sederhanakan dulu dibagi menjadi dua. Jadinya ini. Terus digambar. Ini gambarnya maaf nggak jelas ya, nggak apa-apa. Oke lah, dimaklumi. Untuk itu yang Karena minim penggaris. untuk ketidaksamaan yang pertama 10X ditambah Yang pertama yang di berarti? yang 10 itu yang ini ya.
Ini yang 10x. Kasih satu pojok, kasih pertidaksamaan yang pertama. Gini. Nah, pertidaksamaannya tulis berarti 10x ditambah 10y. X ditambah 10y diberi sama dengan 100. Terus yang ini ada 0,14 dan 6,0 di garisnya Nah, ini. berarti pertidaksamaannya 7x ditambah 3y lebih dari sama dengan 42. oke, good. Kemudian Terus? ini kita untuk mencari minimum itu kita cari titik pojoknya dulu. Ini ada titik A, B, dan C. Untuk titik A ini ada di 0,14 dan untuk B ini tidak diketahui, jadi kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Ini kita eliminasi, yang atas kita kalikan 3 dulu. Jadi 3x plus 3y sama dengan 30. Ini tadi pertidaksamaan dijadikan persamaan dulu. Terus dikurangi hasilnya ini x sama dengan 3. Setelah ketemu x sama dengan 3 disubstitusikan ke persamaan yang pertama ini ini jadinya y nya 7. Jadi untuk titik B ini 3,7 dan titik C 10,0. Setelah itu kita cari maksimum minimumnya karena tujuannya tadi mencari minimum. Jadi ya udah ini tinggal dikali saja. Ya ini. Dari titik pojok Dari titik pojok kita substitusi ke fungsi tujuan. fungsi tujuan. Ini 0. Lagi fungsi tujuanmu kok gambar tulis neng kene. Oh iya lupa. Tambahi dulu. Fx di bawah ini toh. Ya, kono. Fx, y. Oke. Nolnya luas 1 kok 2.500.000. X ditambah ya. Ya ini sudah dikali semuanya, sudah ketemu. Ini yang titik pojok yang 0,14 ketemunya 21 juta, yang 3,7 18 juta, dan yang 10,0 itu 25 juta. Jadi untuk yang minimum itu 18 juta ya teman-teman. Oke, Ya teman-teman. sudah. Terima kasih teman-teman. Ada yang ditanyakan? Mbak Ula duduk selif, kamu di sana dulu. Ada yang ditanyakan? Baby, mau tanya apa? Enggak Bu Wib. Ngerjakannya harus urut enggak? Iya dong. Nah, nek gak urut piye? Kocar-kacir. Kocar kacir jare Bi. Apakah sudah membuktikan jare Liv? Silahkan dicoba. Bagaimana? Harus nggak ngerjainnya urut? Harus nggak ngerjainnya urut? Harus ya. Karena memang step by step dari program linear itu memang harus terurut. Nggak bisa kalau kamu misalnya di sini langsung menentukan DHP tanpa membuat model matematika. Iso rak kira-kira? Ya ora iso, karena DHP itu dia diperoleh dari model matematika. Terus bagaimana kamu bisa menentukan nilai optimumnya kalau kamu tidak tahu fungsi tujuannya? Ya, jadi kalau kita urutkan step by stepnya itu, ketika Wibi bertanya tadi ada harus nggak urutannya harus, prosesnya harus urut? Iya, jawabannya adalah iya, karena memang kalau tidak terurut nanti gak iso. Kelewatan satu step, apalagi step pertama kok kelewat gak iso melaku. Ya. Nah, step kedua kelewat sama, kamu nggak bisa menentukan nilai optimumnya. Step ketiga gak mbok lakoni, kowe gak ngerti titik pojoke. Apa meneh iso untuk kesimpulannya gitu, ya. Yang ini sudah siap? Siap dong. Bentar. Yuk. Dipakai sing ada presentasi sapa? Azak. Zikri novel. Azak. Sigma katanya Bu. Z utawa fx, y. Kakek, nah. Nanti kita bandingkan hasil dari pakai GeoGebra sama manual. Jadi ada pertanyaan lain selain tadi? Bibi bertanya harus enggak prosesnya urut gitu kan? Nopal kepal.
Engko nek kowe gak tanya Bu Ulfa sing takon lho. Gagenan acak. Aku kan sudah membuat. Rahmi wis apian belum gawe kok iso. Hadiah ini bisa ndak? Oke, lalu kita iso. Apa B? Bisa. Gak bisa Zak. Iku sing normal. Cepat banget. Atau enggak clear apa? Langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kowe operatore Ami, sing Zaki ben presentatore. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Nilai optimum kok daerah hasil penyelesaian. Nanti ganti Mi. Enggak upload di YouTube ya? Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Zaki Habib. Yang kedua Krisna dan 3 Naufal. Yang keempat Rahmi. Yang kelima Rangga. Dan keenam Umniatu. Nah, untuk pertanyaannya yaitu pemerintah akan mengirim bantuan logistik minimal 100 peti makanan dan 80 peti obat 84 peti obat-obatan menggunakan 2 jenis kendaraan yaitu helikopter dan truk. Helikopter dapat mengangkut 10 peti makanan dan 14 peti obat-obatan. Truk dapat mengangkut 10 peti makanan dan 6 peti obat-obatan. Jika biaya operasional pengiriman menggunakan helikopter adalah 20.500.000 dan truk 1.500.000 sekali jalan, tentukan biaya minimum untuk mengangkut seluruh bantuan logistik. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tadi yang pertama kali kita lakukan yaitu permisalan. Contoh, misalkan helikopter itu X dan truk adalah Y. Stop. Dari pemisalannya, kelompoknya Zaki, bandingkan. Sama kelompoknya Livia, tadi pemisalannya adalah banyaknya helikopter, X-nya, Y-nya adalah banyaknya truk. Sedangkan punya Zaki, misal helikopter X, truknya Y. Menurut kalian, yang sesuai yang mana? Nah, berarti karena kita menghitung kuantitas dari helikopter dan truk yang akan digunakan untuk mengangkut biayanya. Jadi nanti bisa ditambah ya, Rahmi ya. Lanjut Jak. Oke, setelah kita memisalkan banyaknya helikopter dan banyaknya truk, selanjutnya kita membuat model matematika yaitu dari permisalan tersebut, yaitu didapatkan 10x dan 10x plus 10y lebih dari sama dengan 100, 14x dan 16y lebih dari sama dengan 84, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Sama ya? Tapi ada bedanya nggak antara model matematika kelompoknya Zaki sama kelompoknya Rahmi? Kok Rahmi? Livia? Sama? Padahal? Lanjut. Ono bedane lho yo. Siji ono 7x ditambah 3y ngono. Nah, ada proses penyederhanaan di kelompoknya Livia, tapi di kelompoknya Zaki dia tidak pakai proses penyederhanaan. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Sah. Jadi kalau kamu misalnya ngitungnya
nggak terbiasa pakai proses penyederhanaan, biarkan. Ya, tapi kalau kamu misalnya pengen nambah gawean dengan menyederhanakan bentuk pertidaksamaan, ya wis tambah. Lanjut, Zak. Selanjutnya kita membuat fungsi tujuan, yaitu f x, y sama dengan 2.500 x kali x plus 1.500 kali y. Selanjutnya kita menentukan DHP, yaitu diperoleh DHP-nya di sebelah sini ya. Ini ya teman-teman. Keliru, maaf. Sini. Turunkan Zaki. Karena Zak DHP-nya Zak. Ini teman-teman ini. Maaf. Selanjutnya kita menentukan titik pojok dan diperoleh titik pojok. Biru-biru nanti Zak. Kenapa kok bisa hilang? Oh, kenapa kok bisa biru-birunya hilang? Itu sebab yang asalnya ini lebih dari sama dengan, kita ganti menjadi sama dengan saja. Kenapa? Karena biar kita memperoleh titik pojok. Oke. Gitu. Jadi untuk menentukan titik pojok dari bentuk pertidaksamaan itu kita harus yang membuat pertidaksamaan dirubah jadi persamaan. Kasusnya sama. Ketika tadi Livia menyatakan ketika menentukan titik pojok itu harus dibuat sama dengan dulu. Nah, sama ceritanya. Jadi ketika kita pakai GeoGebra juga harus membuat yang semula pertidaksamaan jadi persamaan. Kalau yang manual pun juga sama, ketika menentukan titik pojok kita buat dulu pertidaksamaan menjadi persamaan. Lanjut. Selanjutnya setelah kita mengubah tadi menjadi sama dengan dan kita memperoleh titik pojok tersebut, yaitu ada di titik 3,7. Terus sama ya? Ada titik berapa ini? 0,14. Terus dan satu lagi terakhir di titik 10,0. Oke. Nah, setelah kita menentukan nilai nilai titik pojok tersebut, kita masukkan ke fungsi tujuan yang pertama tadi. Dan kan tadi diperoleh titik-titik yang ada di grafik, yaitu ada 0,14, 3,7 dan 10,0. Kita masukkan ke fungsi tujuan 2.500 dikali 0 plus 1.500 dikali 14 dan diperoleh 21 juta. Untuk titik 3,7 kita memperoleh 18 juta dan untuk titik 10,0 kita memperoleh 25 juta. Sehingga nilai minimum terletak pada titik 3,7 yaitu 18 juta. Begitu teman-teman. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompoknya Zaki dan kawan-kawan? Cukup. Ya. Thank you. Terima kasih untuk Zaki dan kawan-kawan. Nanti untuk punya Livia dan teman-teman silakan bisa di upload ya, upload nanti di drive-nya Bu Ulfa. Nah, bisa buat bahan e-book atau kamu buat ini di Cam Scanner dimasukkan ke flipbook ya, itu bisa. Nanti dibantu sama Bu Ulfa. Ini yang tadi presentasi silakan nanti di-upload di YouTube presentasinya. Jadi kamu sudah punya modal. Bu Ulfa juga punya modal hasil karya kelas 11 MIPA. Nah, itu. Untuk selanjutnya karena kita sudah punya semuanya dan tadi ternyata Nuzulia sambil kelompoknya Lia, Yaya dan kawan-kawan itu tadi buat soal dan soalnya sudah ada di grup WA. Ya, Mas Mbok share. Sudah di-share, sudah diterima teman-teman. Nah, itu nanti kalian bisa kerjakan, ya, bisa kerjakan setelah proses pembelajaran hari ini. Terus nanti sama di foto buat bentuk PDF. Terus nanti bisa di jadikan satu file, satu kelas, ya, satu kelas. Zak nanti koordinir nggih. Nah, jadi itu yang mau pakai GeoGebra monggo, pakai gambar manual ya. Monggo. Jadi kalau kamu pakai GeoGebra berarti ya penyelesaiannya harus disisipkan, alurnya yang mau ketik ya toh. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai langsung di-scan kayak kelompoknya Livia dan kawan-kawan juga boleh. Lah, dari itu semua kita bisa melihat
Tadi Bibi bertanya, haruskah proses ini itu dilakukan terurut? Jawabannya yes, ya. Berarti kalau misalnya Bu Ulfa tanya, kira-kira untuk menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan program linier, berarti kita harus melakukan apa saja? Yang pertama dulu, dimisalkan dulu. Berarti proses pemisalan itu kita ada di tahap membuat apa? Model matematika, ya. Jadi yang pertama adalah membuat model matematika. Terus kemudian yang kedua, langsung titik potongnya kah? Fungsi tujuan. Menentukan fungsi tujuannya dulu, ya. Terus baru yang ketiga, titik potong. Daerah apa? DHP, ya. Menentukan DHP-nya dulu, baru kita ke titik pojok. Selanjutnya adalah bertitik pojok ke apa? Mensubstitusikan titik pojok ke fungsi tujuan. Yang terakhir adalah menentukan nilai optimumnya. Lah nek wis kabeh, karena soal program linier terkait permasalahanmu itu tadi adalah soal cerita, yang paling terakhir kita harus bisa membuat kesimpulan. Ya, poin penting dari semua itu adalah kalian harus bisa membuat kesimpulan. Oke, terima kasih dari Bu Ulfa. Nanti tugasnya silakan kalian bisa dikoordinir oleh Zaki. Yang mau pakai GeoGebra monggo, yang mau pakai manual juga silahkan, ya. Itu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini ada pertanyaan? Ya, nanti Bu Ulfa ada kuisnya sudah saya kirimkan di link drive-nya, nanti dibuka saja drive-nya. Terus kemudian kita akan bahas kuis tersebut di pertemuan berikutnya sebelum kita ulangan, ya. Itu terima kasih dari Bu Ulfa. Berarti minggu depan kita akan bahas kuis yang sudah kalian kerjakan, baru pertemuan berikutnya lagi kita akan ulangan, itu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran terkait bagaimana menentukan nilai optimum dengan model pembelajaran problem based learning. Bu Ulfa tadi makanya menyajikan suatu masalah, terus kemudian kalian menyelesaikan masalah itu. Akan tetapi ada yang berbeda. Di kelompok yang sudah kita buat, ternyata ada kelompok yang mempresentasikan hasilnya menggunakan PowerPoint, terus kemudian menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan daerah penyelesaian sampai menentukan titik pojok. Sedangkan ada juga kelompok yang menyelesaikan permasalahan program linier ini tadi dengan cara manual. Nah, menurut Diana, dari proses pembelajaran ini tadi, dari dua perbandingan pemanfaatan IT dan cara manual, menurut Diana sendiri secara pribadi bagaimana? Kalau menurut saya lebih enakan pakai teknologi, ya. Soalnya kita menggunakan GeoGebra kan tidak perlu menghitung, mencari titik pojok, dan kita sudah melihatnya itu udah bisa. Tidak perlu ribet ngitung ini, ngitung itu, jadi langsung hasilnya. Ya. Tapi kan tetap terkait kita proses menentukan nilai optimum kan butuh ngitung juga. Ya. Nah, berarti pemanfaat teknologi itu juga penting ya di sini ya Diana, ya. Terus kemudian akan tetapi proses pembuatan hasil presentasinya itu tadi, kamu lihat perbandingannya bagaimana? Yang PPT tadi. Yang PPT sama yang kelompoknya Livia tadi pas maju, prosesnya PPT sama yang Livia maju lebih kompleks yang Livia maju. Ya, lebih karena jelas juga. Oke, lebih jelas. Jadi kalau untuk pemanfaatan penyelesaiannya memang kita lebih memilih, kalau Diana sendiri tadi Bu Ulfa menangkap lebih memilih pakai GeoGebra. Akan tetapi untuk proses penyajian presentasinya lebih suka yang versinya Livia yang pakai gambar manual karena lebih kompleks gitu ya, lebih runtutnya juga terlihat gitu ya. Oke, untuk masukan pembelajaran berikutnya selain Bu Ulfa tadi sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, mau pakai teknologi atau yang tidak, untuk pembelajaran berikutnya Diana menyarankan bagaimana? Untuk berikutnya sih
teknologi juga perlu, tapi kita itu lebih kayak yang manual langsung itu lebih paham gitu. Oke, jadi pemanfaatan teknologi itu penting, tapi jangan lupakan dengan hasil manual yang tetap bisa lebih kompleks gitu ya. Oke, terima kasih Diana untuk refleksinya. Semoga kedepannya pembelajaran kita lebih bagus. Terima kasih. Iya.